kawin sama bule? Kenapa banyak orang pilih bule? Ya kenapa lu dapet bule? Gimana lu bisa dapetin bule? Itu kan masalahnya jodoh ya. Nah, saya lagi mau ke rumah teman karena hari ini Idul Adha, kita mau ada acara makan. Say hi. Hi. Selamat sore. Selamat. Sore. Oh, sorry. Yes. Okay. Selamat sorry. Nah, saya cuma mau sharing aja untuk sebenarnya bule ataupun orang Indonesia, laki-laki Indonesia atau laki-laki bule sama aja. Banyak yang bilang, oh enak ya kalau kawin sama bule pasti berubah, jadi berubah, maksudnya berubah kehidupannya, ekonominya. Oh, salah. Salah besar, karena nggak semua bule itu punya pekerjaan bagus, punya kedudukan enak, punya harta banyak ya. Kalau kita dapetin yang punya alhamdulillah, saya dapetin suami nggak kaya banget, nggak susah-susah banget. Jadi mertua saya juga ninggalin warisan ya, suami saya juga punya rumah sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman berpikiran, oh enak banget ya kalau kawin sama bule pasti hidup lu senang gitu ya, di negara suami itu lu udah kayak Cinderella. Salah, sama aja semuanya. Kalau di Indonesia kita dapetin suami yang memang pekerjaannya biasa-biasa saja, ya dapetnya biasa-biasa saja ya. Banyak yang juga ngomong gini, oh buktinya itu ada tuh teman-teman gue katanya, kalau cowoknya datang ke Indonesia, dibelanjain apa aja. Karena rupiah dan dolar bedanya jauh gitu. Jadi kalau kita kerja di sini cuma kosek-kosek kamar mandi, itu gajinya sama dengan kalau di Indonesia itu gajinya, kalau di sini tuh satu bulan itu 40 jutaan itu untuk orang yang kosek-kosek WC ya. Jadi gajinya nggak kalah sama orang yang pekerjaannya di negara 62 itu manajer ya. Jadi ya wajar kalau dia ke Indonesia. Juga hati-hati buat teman-teman ya yang mau dapetin bule. Jadi kalau dia baru cuma turis-turis gitu datang ke Indonesia terus kenalan sama kita, terus dia kayaknya sama duit royal, ya jelas royal karena beda. Perbandingannya 1:10. Di sini $1 di sana di negara kita itu 10.000. Perbandingan 1:10 kan. Jadi kalau kita $1 di sini 10.000-nya di Indonesia. Jadi ya jelas dia kalau datang ke Indonesia tuh ambur-amburin duit. Ya ambur-amburin duitnya kelihatannya banyak, ya jelas kelihatannya banyak. Misalnya dia bawa ke Indonesia 100 juta ya, 100 juta itu banyak banget, udah banyak banget, udah buat saya yang udah ngerasain tinggal di sini. Jadi saya bisa bandingin. Jadi kalau ada yang bilang enak gini enggak, sama aja. Kayak di sini saya beli barang-barang untuk untuk kebutuhan dapur yang produk Indonesia, harganya itu 10 kali lipat dari Indonesia. Bayangin aja kalau saya beli satu batang serai itu harganya $2 sama dengan 20.000. Tapi kedengarannya kan murah ya, cuma $2. Kalau suami saya bilang itu murah $2 karena cuma 2 dengan 20.000. Kebayang nggak? Kebayang kan? Nah, jadi sebenarnya sama aja. Jangan bilang enak ya gini, ada beberapa juga yang plus minus ya. Plusnya kalau kita dapat orang bule itu kalau sudah benar-benar cinta ya, dia nggak pakai nunggu lama, langsung kita dilamar. Dan mereka itu orangnya nggak munafik ya, atau bukan munafik ya, kayak ngomongnya di depan kita, gue cinta sama lu, gue sayang sama lu, padahal di belakang kita nggak tahu ya dia ada main atau apa.
beda. Dan dia itu bukan sama saya aja. Pertama-tama sih awal-awal saya juga rada kaget ya waktu kita pergi ke mall, terus bukain pintu buat perempuan gitu ya. Kita sama-sama jalan, terus saya sama ada satu perempuan, kita jalan bareng, maksudnya mau masuk ke pintu itu suami saya yang bukain pintu gitu ya. Kalau orang Indonesia kan enggak ya. Kalau cowok Indonesia ya bodo amat tuh, mau jalan-jalan sono gitu kan ya. Nah itu ya plus minusnya ya, plusnya. Nah dan mereka itu terbuka ya, kayak suami saya itu saya kalau ngomong sama suami saya kita nggak pernah tutupin gitu ya. Jadinya apa sih yang kita nggak suka sama dia, kita harus ngomong gitu ya. Dan apa sih yang nggak dia suka, dia akan ngomong sama kita, oh saya nggak suka kamu suka begini. Nah itu kita bisa diskusiin gitu ya, apa sebaiknya gimana gitu ya. Beda kan kalau sama orang Indonesia, lebih banyak lelakinya yang berada di posisi atas ya, dalam artian seperti ini. Jadi dia yang mengambil keputusan. Kalau suami bule enggak gitu ya. Jadi kita diajarin mandiri. Kita mau apa gitu ya, atau saya bosan nih di rumah, saya mau kerja gitu ya. Nah dia tanya, apakah uang yang saya kasih kurang gitu ya, atau kenapa kamu mau kerja, alasannya apa gitu. Kalau saya bilang, oh saya bosen di rumah nggak ngapa-ngapain, apa gitu ya. Nah pasti tadi dia kasih solusi, oh ya kalau kamu boring di rumah gini aja, kamu ambil kursus apa gitu ya, kursus apa. Nah di sini enaknya tinggal di negara sini. Jadi banyak yang berpikiran, oh enak bener ya tinggal di negara sana ya, oh itu pasti jadi orang kaya. Salah gitu ya. Jadi itu pemikiran yang salah. Sama aja kalau emang dia punya pekerjaan yang nggak bagus ya nggak punya apa-apa gitu ya. Kalau dia punya pekerjaan bagus dan rajin kerjanya ya insya Allah kita punya gitu ya. Nah plusnya lagi kita tinggal di sini ya. Kalau di Indonesia kan kalau merit gitu ya, merit sebelum kalau kita nggak tahu, istri pertama nggak tahu, itu kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa nggak ketahuan. Kalau ketahuan pun nggak jadi masalah besar. Beda sama di sini. Kalau di sini misalnya suami saya waktu itu masih proses perceraian, tapi kita sudah menikah gitu ya. Kita udah menikah, registrasi merit ya. Itu sangat berbahaya, jadi bisa masuk penjara. Nah dan plusnya lagi di sini, kalau saya dapetin duda dan punya anak, dudanya ini punya anak masih di bawah umur 14 tahun atau 10 tahun ya, masih kecil-kecil lah, itu suami saya diharuskan menafkahi 2 atau misalnya punya 3 anak ya harus menafkahi 3 anak sampai dengan berumur 16 tahun. Saya nih yang istrinya nih ya, misalnya ini umpama aja karena suami saya anaknya udah gede-gede, yang paling kecil aja 25 tahun ya, jadi kita udah nggak punya tanggungan. Nah jadi kita ini sebagai istri harus mengerti gitu ya. Jadi ya gitu deh, jadinya uang belanja ya kita nggak, apalagi kalau suami kita pendapatannya cuman yang seadanya ya, kasihan. Bisa dia ambil pekerjaannya tuh sampai 13 jam. Itu saya dengar dari beberapa teman yang seperti itu ya. Terus ada juga saya punya teman juga begitu. Nah dia itu istri ketiga, istri pertama kedua sudah bercerai, tapi istri pertama dan kedua itu punya anak, jadi totalnya 5. Kebayang nggak 5? Nah seandainya punya 5 anak, itu masih kecil-kecil semua,
itu 70%, bahkan 90% gajinya itu dilokasikan buat anak-anaknya sampai dengan umur 16 tahun. Kebayang nggak 5 ya? Itu dia mesti ngambil job bagaimana coba? Kebayang nggak? Sehebat-hebatnya, karena kan di tempatnya suami saya bekerja itu ada juga ya, atasannya suami saya itu dia itu sudah bercerai, tapi istri pertamanya itu punya anak 2 dan masih kecil-kecil. Nah dia merit lagi, punya anak kecil juga 1, punya baby 1, jadi 3. Kebayang nggak, dia itu manajer tapi dia masih bekerja bukan overtime, tapi dia masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya dia masih kekurangan. Kebayangin nggak? Kebayangin, coba bayangin, cuma 3. Nah ini 5, kebayang nggak? 5, apalagi ada lagi 2, ada teman saya lagi itu anaknya 4. Dari istri pertama 2, dari istri kedua 2, 4. Kebayang nggak? Aduh, jadi jangan berpikir oh kita ini kawin sama orang sini. Nah plusnya ini yang plus buat kalau saya plusnya saya dapetin orang bule. Kalau semua karena harus open ya. Jadi semua harta itu atas nama bersama itu. Jadi pemerintah di sini itu melindungi perempuan. Jadi satu saat amit-amit ya terjadi sesuatu sama saya akan mendapatkan hak setengahnya dari semua harta suami saya. Dan alhamdulillahnya suami saya sih memang saya menikahnya telat ya, tapi Allah kasih yang terbaik buat saya. Suami saya itu sampai yang sekecil-kecilnya tuh dia nggak pernah nutupin, karena banyak loh orang-orang yang dapetin orang-orang bule itu hartanya dia gitu. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu atau perceraian, nah perempuan itu gak dapat apa-apa gitu ya. Yang kebanyakan yang tinggal di Indonesia, bukan di negara sini, karena kalau di Indonesia itu kan kawin campur itu kan urusan hukumnya itu agak gimana ya. Nah kalau di sini, nah seperti itu ya, kita semua itu terutama waktu saya sudah ngalamin sendiri seperti itu. Jadi waktu kita mau proses visa, merit visa atau partner visa, itu semuanya mereka tanyakan gitu ya. Jadi mulai dari buka rekening bersama, itu semua yang namanya tagihan kayak gas atau apa itu harus nama bersama gitu teman-teman. Nah itu plusnya, enaknya ya. Dan ada lagi plusnya di sini. Kayak teman-teman ya, yang lihat ya, kalau lihat teman-teman kita yang ada di negara lain atau di negara tempat saya sekarang ikut suami saya, punya handphone baru, punya ini baru, punya itu baru. Di sini kita punya SIM atau ID, kita bisa rent, sewa mulai dari handphone ya, sofa, kulkas, TV ya, apa aja bisa disewa di sini. Jadi jangan berpikiran dia tuh kawin sama orang bule, barangnya gila ya, bisa lu beli barang ini itu, baru kemarin beli handphone terus beli ini beli. Itu di sini bisa disewa sayang. Jadi di sini bisa disewa. Misalnya saya bosen nih pakai handphone yang ini, kalau saya sih terus terang beli handphonenya di Indonesia semuanya beli, karena suami saya paling tidak mau pakai kartu kredit. Dia paling anti, gak punya duit gak usah belanja gak usah beli, nanti tunggu sampai punya duit ya, begitu suami saya. Jadi yang saya bersyukur. Nah itulah plus minusnya tinggal di negara terutama tempat saya ikut suami ya, di Australia.
Jadi jangan berpikir oh enak banget ya, lu pasti dapat bule, duit lu banyak, gini, oh lu bisa beli apa aja, lu warawiri naik mobil. Saya kasih tahu di sini mobil tuh bisa disewa ya, mobil bisa disewa, dan mobil itu harganya murah. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan mobil mahal tapi bensin murah gitu kan. Kalau di sini mobil murah, bensin mahal. Dan nggak semua orang bisa dapetin SIM dengan saat kayak di Indonesia. Kita cuma belajar nyetir, habis itu sebulan belajar nyetir ya, kita ke agent aja ya, langsung tuh dapat SIM. Kalau di sini nggak bisa, nggak semudah itu gitu ya. Jadi itulah, jadi jangan berpikiran buat teman-teman. Saya sih suka kesian gitu ya sama orang yang maksudnya sama perempuan-perempuan yang apa ngebet banget kawin sama orang bule, terus berpikirannya dengan kawin sama bule hidupnya jadi berubah. Jangan berpikiran kayak gitu, sama aja. Saya aja di sini saya tetap aja. Dulu saya waktu di Indonesia saya nggak pernah megang cucian piring kayak mau masak, saya nggak bisa apa-apa waktu di Indonesia, karena saya di Indonesia saya bekerja di perusahaan besar loh, perusahaan besar. Jadi saya nggak ngerti itu yang namanya cuci piring, masak, baju saya laundry, sampai cuci rambut pun saya pergi ke salon. Saya nggak pernah cuci rambut sendiri ya. Banyak tuh teman-teman kalau mau ini teman-teman saya tahu semua siapa saya. Nah, waktu saya di sini semua bikin sendiri, masak sendiri, karena di sini segalanya mahal ya. Kalau kita mau punya uang, ya itu kita harus belajar buat melakukan segalanya sendiri, kayak masak apa itu kan kita jadi save money ya. Kalau kita beli apa-apa beli, bayangin aja kita sekali duduk di, kayak saya kalau biasanya sebulan sekali saya pergi dinner sama suami saya ya, itu sekali duduk pokoknya kita sekali jalan gitu ya, sekali jalan itu ngabisin duitnya bisa 1 juta. Kalau buat saya kan sayang ya, kalau saya pikir-pikir itu gede gitu ya. Kalau buat suami saya sih enggak, itu cuma $100 gitu ya, cuma $100. Nah, buat dia kecil, tapi buat saya ini itu besar banget gitu. Karena saya dulu waktu kerja itu saya ngerasain banget itu kerja saya tuh, saya kerja tuh kadang-kadang overtime gitu ya, overtime ya. Kebetulan saya dapetin posisi yang enak, jadi saya juga cukup lumayan, gaji saya besar gitu ya. Pada zaman dahulu kala 2000, pokoknya saya keluar ambil pensiun dini itu 2002 saya ambil pensiun dini. 2002 saya ambil pensiun dini, saya dapat duit. Nah, itu dulu zaman dulu tuh 2002, kebayang nggak? Saya dapat uang uang pensiun dini ya, kalau nggak salah sih, apa sih namanya, itu saya dapetin 200 juta itu zaman dulu kala. Dan gaji saya pada zaman dahulu tuh 2000, kebayangin nggak? 2002 saya itu gaji saya sudah 4 juta. Kalau dihitung kan sama sekarang tuh kan 8 juta atau itu gede banget pada jam itu. 4 juta kalau saya nggak overtime ya, itu gaji normalnya. Nah, setiap bulan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jadi sebelum saya kawin sama suami saya itu udah mondar-mandir ke Australia, ke tempat kakak saya gitu ya. Jadi buat teman-teman, jadi jangan apa ya, boleh kita bukan berhayal ya, berkeinginan, tapi jangan terlalu tinggi. Nanti kalau lihat kenyataannya banyak teman-teman yang dapetin suami bule, kalau kebetulan suaminya baik ya kita nggak usah kerja, kita di rumah aja ngurusin dia gitu ya. Pokoknya setiap minggu dikasih uang belanja gitu ya. Nah, kalau yang kita dapetin suaminya juga pas-pasan, ya ampun, pakai punya anak gitu ya, itu sehari aja mesti ngabisin berapa duit, apalagi dia nggak masak gitu ya, mesti beli gitu ya, mesti nongkrong ke McDonald, KFC, aduh mahal beneran. Belum bayar tagihan. Kalau dia punya rumah sendiri bagus, kalau ngontrak
Di sini nggak ada ngontrak bulanan, ngontraknya tuh mingguan. Kebayang nggak? Seminggu itu paling murah 4 juta. Belum bayar tagihan listrik, belum bayar tagihan listrik di sini per 3 bulan, sama dengan air juga per 3 bulan. Kebayang nggak? Nah, belum anak. Dan enaknya anak di sini waktu kecil-kecil itu pemerintah kasih uang popok sampai dengan dia sekolah TK, dapatlah dia tuh uang dari pemerintah. Tapi kan kita nggak bisa ngarepin semuanya sama pemerintah, ya nggak? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi positif dan negatifnya mesti kita pikirkan. Jadi jangan berpikir oh enak dong, oh banyak terus oh itu kok itu ya, oh banyak tuh yang di sini banyak dari Indonesia tuh, cewek-cewek dari Indonesia setelah married sama bule jadi berubah gaya hidupnya, jadi berubah cara berpenampilannya. Oh itu kan masing-masing. Buat saya dia mau penampilannya nggak pakai baju kek gitu ya, itu kan emang backgroundnya dia kali, zaman bahalanya juga dia seperti itu gitu ya. Kalau saya kan namanya baju mini itu dari zaman bahala saya udah bosen gitu, karena kan waktu itu saya juga bekerja di perusahaan besar gitu ya, jadi kan menyesuaikan dong. Nah kalau sekarang kan saya cuma di rumah nungguin suami saya pulang gitu kan. Jadi apa ya, jangan berubah karena lingkungan. Kita itu kan perempuan Indonesia, tapi itu kan hak masing-masing. Mau nggak pakai baju, mau pakai baju model apa yang jahitannya setengah, yang cuma pakai baju yang kayak BH doang, itu hak mereka. Jadi kita nggak bisa bilang oh kenapa sih nggak pakai ini, oh kita nggak bisa atur orang gitu. Jadi itu masing-masing punya selera ya. Ada yang seleranya nanti kalau kita ngomong oh laki gue demenan pakai kalau gue telanjang. Kalau saya terus terang ya, suami saya itu lebih Islam dari saya. Jadi kalau saya pakai baju yang sedikit terbuka, kalau keluar oh itu nggak kasih. Apalagi saya kan pakai hijab. Nah sedangkan kalau di rumah sih saya mau pakai apa juga nggak pakai apa juga apa ya. Ya. Oke, nah udah sampai nih, nanti kita terusin lagi.